Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana Kusuma dari kelas Sains Data Terapan B akan menjelaskan post-test mata kuliah pemrograman semester 1, yaitu menghitung bonus pekerja. Di sini kita membutuhkan nama pekerja dan umur pekerja. Maka dari itu kita buatkan list nama untuk menampung nama pekerja dan list umur untuk menampung umur pekerja. Kita coba jalankan. Di sini kita disuruh masukkan jumlah pekerja. Misal kita masukkan jumlah 3. Nah, maka input dari jumlah pekerja ini akan kita iterasikan 1 sampai n plus 1. Jadi kan ini kita inputnya 3. Nah, berarti eh, kita sebenarnya eh, iterasikan 1 sampai 4. Kenapa? Jadi secara default iterasi itu kan mulainya dari 0 sampai eh, sebelum n ya. N itu kan kita inputan ini ya. Jadi secara default itu 0 sampai 2 sebenarnya. Nah, untuk kita mau iterasikan itu eh, n sampai 1, maksudnya 1 sampai 3, maka kita perlu deklarasikan 1 sampai n plus 1 di sini. Nah, kita mau masukkan nama. Tapi bagaimana kalau nama pekerja itu memiliki karakter selain eh, selain alfabet? Misal saya tak kasih. Nah, nah, di sini kita ada warning ya, nama hanya boleh mengandung karakter alfabet. Yaitu cara kerjanya seperti ini. Misal, eh, ini kita perulangkan while true ya. Yaitu perulangan ini akan terus bekerja sampai ada suatu kondisi di mana eh, perulangan ini berhenti. Nah, ini kita input nama kita simpan di variabel nama. Lalu kita ada kondisi jika nama mengandung huruf alfabet semua, yaitu kita gunakan metode ya isAlpha dan bernilai true, berarti benar ya, isAlpha ini benar, maka kita akan append nama, yaitu nama yang kita inputkan tadi, ke list nama. Jadi kita masukkan nama ke list nama. Lalu kita hentikan perulangan while. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita akan masuk ke else. Yaitu else di sini kita kasih peringatan warning dulu, hanya boleh mengandung karakter alfabet. Lalu kita lanjutkan perulangan while. Nah, sampai kondisi ini terpenuhi, eh, kita akan terus diminta untuk inputkan nama gitu. Jadi misal kita buat Ali gitu ya. Terus tak kasih spasi. Nah, terus ini kan gagal kan ya karena ini ada spasinya. Coba nggak ada spasi. Nah, tidak ada spasi kan ya. Jadi dia eh, true dan berhasil dimasukkan ke list nama. Setelah setelah ini terpenuhi, selanjutnya kita akan inputkan umur. Nah, umur ini gimana kalau dia inputnya adalah bukan digit? Misal 25 gini. Ini kan bukan angka ya. Nah, ini kita buat kondisi lagi ya. Kondisi di mana jika umur, variabel umur yang berisi input umur ini adalah uh, isDigit false. Jadi kan isDigit itu adalah metode untuk mengecek apakah suatu string itu hanya memiliki digit semua. Nah, kita negasikan. Jadi apabila isDigit ini bernilai false, maka kita akan beri warning umur harus berupa digit. Dan kita lanjutkan iterasi while gitu. Sampai eh, kondisi ini lolos gitu ya, lolos dari kondisi ini gitu. Oke, kita misal 20. Nah,
kita ada kondisi lagi. Oke, ini 20 kan, ini berarti is digitnya true kan ya. Berarti ini lolos. Oke, gimana? Tapi kita mau rentang usianya itu adalah 21 sampai 65. Oke, maka kita buat kondisi jika umur tidak berada di rentang 21 sampai 66. Ingat tadi kenapa 66? Karena sampai sebelum eh, iterasi yang berakhir ya. Jadi kalau maunya 65 ya berarti disettingnya ke 66 gitu. Nah, oh ya. Terus kenapa kok di sini ada deklarasi integer? Kan tadi sebelumnya ini kan string. Kenapa kita buat string? Karena untuk mengambil metode isDigit. Nah, untuk mengecek apakah umur ini berada di rentang 20 sampai 66, itu kita harus ubah ke integer. Seperti itu. Jadi, apakah jika umur tidak berada di rentang 21 sampai 66, kita akan berikan warning usia antara 21 sampai 65. Lalu kita kembalikan loopnya ya. Kita lanjutkan loopnya untuk masuk ke umur. Gitu. Jadi apabila apabila kedua kondisi ini lolos, maka kita baru masuk ke else dan append umur. Gitu. Nah, ini 21. Nah, berarti ini sudah lolos ya. Ini kita sudah masukkan umur ke list umur dan kita break perulangan while-nya gitu. Nah, kita tadi kan masukkan jumlah pekerja 3 kan ya. Nah, ini adalah pekerja pertama yaitu Ali. Nah, kita harus masukkan pekerja selanjutnya seperti itu. Oke, di sini kita masukkan nama pekerja berikutnya ya. Misal Robi. Umurnya 67. Nah, 67 tidak bisa ya, karena dia tidak berada di rentang 21 sampai 65. Gitu. Nah, kita masukkan pekerja ketiga. Sini. Nah, kita masuk ke daftar karyawan. Daftar karyawan ini kita iterasikan sebanyak elemen yang ada di list nama. Tadi kan kita sudah masukkan jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya kan 3. Jadi jumlah elemen yang ada di list nama ini akan jadi 3. Maka dari itu daftar karyawan ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini untuk mendapatkan nomor. Jadi kita buat iterasi i. Tadi kan i kan dimulai dari 0 kan ya. Jadi kalau jumlah elemennya ada 3 berarti 0, 1, 2. Nah, kita mau dia mulainya dari 1, maka kita buat i plus 1. Jadi kayak ini 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1 tambah 1, 2. Terus 2 tambah 1, 3. Seperti itu. Jadilah 1, 2, 3. Bukan 0, 1, 2. Nah, oke. Ini kalau kita perhatikan, huruf vokal pada masing-masing karyawan ini diubah jadi bintang. Kenapa? Jadi saya sebelumnya sudah buat fungsi enkripsi. Jadi enkripsi itu menangkap parameter nama. Gitu. Nah, kita buat variabel yang namanya vokal, yaitu berisi huruf vokal ya. Huruf vokal a, i, u, e, o yang besar atau kecil. Nah, di sini jadi menangkap parameter nama, yaitu namanya kan ini dari list nama iterasi ke i. Jadi kan ini kita iterasikan ya, kan otomatis eh, panjang dari list nama dan list umur ini kan sama. Jadi misal iterasi pertama
ya, iterasi pertama yang ada di list nama. Tadi kan Ali kan ya, karena pekerja pertama. Nah, Ali ini ya, nama Ali ini kita masukkan ke fungsi enkripsi. Jadinya bagaimana? Jadi Ali dikirim ke parameter nama ya. Nah, setiap karakter yang ada di elemen ke I yang ada di list nama, yaitu Ali, dia diubah di list dulu. Jadi kayak uh, kita iterasikan satu-satu substringnya gitu. A, apakah A jika karakter pertama ada di jika setiap karakter ada di variabel vokal yaitu a, i, u, e, o, maka diubah menjadi bintang. Diiterasikan sebanyak karakter yang ada di parameter nama. Jadi kan Ali ada 3 ya. Kita ngecek pertama A. Oh, A ada terkandung di huruf vokal, maka diubah jadi bintang. L tidak ya, maka L tetap L ya. Else char itu jika jika tidak masuk kondisi if ini maka apa gitu. Nah terus I masuk kondisi if kan ya, diubah jadi bintang. Nah ini kan masih berupa list kan ya, kita maunya berupa string. Jadi kita buat Ali ini kita joinkan lagi seperti itu. Join itu metode untuk menggabungkan list gitu. Jadi yang awalnya A, L, I, terus kita ubah A-nya itu menjadi bintang dan I-nya menjadi bintang, terus kita gabungkan lagi seperti itu. Jadi string itu. Oke, lanjut. Dengan usianya Ali tadi 21 ya, kita inputkan 21 akan mendapat bonus sebesar 44 juta. Oke, bonus di sini kita dapatkan dari sini. Variabel bonus yang berisi list comprehension anggotanya adalah elemennya adalah elemen list umur yang sudah diolah oleh fungsi lambda. Nah, untuk mengolah iterable dengan fungsi, kita membutuhkan higher order function yaitu map. Jadi map ini fungsinya adalah untuk mengolah setiap elemen yang ada di list umur. Gitu. Jadi list umur itu ya kita masuk setiap elemennya kan elemennya umur. Jadi umur itu kita masuk ke parameter umur yang ada di lambda ini, lalu dikurangkan 65, jadi sisa bekerja ya sebelum pensiun dikalikan 1 juta. Seperti itu. Jadi kan ini masing-masing karyawan kita cari sisa umurnya lalu kita kalikan 1 juta. Jadilah bonus alinya 44 juta gitu. Lalu Bobby ya yang sudah kita enkripsi namanya dengan usia 30 ya akan mendapat bonus sebesar 35 juta ketika pensiun. Cici dengan usia 25 akan mendapatkan bonus sebesar 40 juta ketika pensiun. Nah, bonus terbesar yang akan diterima karyawan ketika pensiun adalah 44 juta. Nah, ini diperoleh dari mana? Kita pakai built-in function max, yaitu untuk mencari nilai tertinggi dari suatu iterable. Jadi iterable-nya kan bonus. Nah, di dalam bonus ini yang ini berupa list kan ya, iterable. Dia itu apakah 44 juta, apakah 35 juta atau 40 juta. Nah, dia akan mengambil nilai terbanyak yaitu 44 juta. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa jadi pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.